Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membuat dunia fantasi kita sendiri. Cerita fantasi itu seru karena membawa kita ke dunia yang penuh keajaiban dan petualangan. Siapa yang di sini suka cerita fantasi? Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita mengajarkan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai cerita fantasi itu apa saja sih? Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu cerita fantasi, yuk kita ketahui apa dulu itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang mengajak kita masuk ke dalam dunia ajaib yang berbeda dari dunia nyata. Di dalam cerita fantasi, kita bisa menemukan sihir, naga, dan pahlawan yang berjuang untuk melawan kekuatan jahat atau menyelamatkan dunia. Cerita ini membuat kita bisa berimajinasi luas dan berpikiran tentang hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi, ketika membaca atau menulis cerita fantasi, kita bisa membiarkan fantasi kita bebas menciptakan apa saja. Nah, sekarang kita bisa memilih tempat untuk cerita fantasi kita. Bisa seperti kota yang melayang, kota perih, ataupun dunia yang berwarna. Nah, di sini Bu Guru akan menceritakan cerita fantasi di samping ini. Yuk kita dengerin bersama-sama. Di dunia sihir yang tersembunyi di balik kapur, terdapat sebuah desa bernama Peru, tempat para penyihir muda dilatih untuk menguasai kekuatan magis. Setiap orang di Peru lahir dengan kemampuan untuk mengendalikan satu unsur, yaitu seperti api, air, tanah, dan angin. Namun, ada satu anak yang terlahir tanpa elemen apapun yang bernama Lira. Selama bertahun-tahun, ia merasa terasingkan dan tidak berguna. Sampai suatu hari saat ia berjalan di hutan, ia menemukan sebuah kristal misterius yang memancarkan cahaya biru. Begitu menyentuhnya, Lira merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Tanpa sadar, ia mengendalikan semua elemen, seperti api, angin, tanah, dan angin. Ternyata kristal itu adalah pusaka alam atau artefak kuno yang memberikan pemiliknya kekuatan untuk menguasai seluruh dunia sihir. Dengan kekuatan barunya, Lira menyadari bahwa ia memiliki takdir untuk menjaga keseimbangan dunia sihir yang kini terancam oleh gelombang kekuatan gelap yang datang dari luar desanya. Meskipun awalnya ia merasa cemas, Lira memutuskan untuk menghadapinya, menyatukan kekuatan alam di dalam dirinya untuk melindungi desanya dan seluruh dunia yang pernah mengabaikannya. Nah, setelah kita mendengarkan cerita di samping ini, yuk kita sama-sama ketahui apa saja aturan yang berlaku di dunia di samping ini. Apakah ada sihir? Lalu siapa yang bisa mengendalikan sihir? Dan pikirkan apa yang bisa dan tidak bisa terjadi dalam dunia tersebut. Yuk! Petualangan Ailira dimulai di desa Lirael, tempat ia menemukan kekuatan sejati dirinya. Setelah meninggalkan desa, ia harus melakukan perjalanan melintasi hutan misterius untuk mencapai kota melayang Airia, di mana ia berharap menemukan petunjuk tentang asal-usul kekuatannya. Di Airia, ia bertemu dengan para penyihir terkuat di dunia, yang memberinya tugas untuk menghentikan kekuatan gelap yang mengancam keseimbangan dunia. Perjalanan Ailira membawanya ke reruntuhan kerajaan kuno, di mana ia harus menghadapi musuh terberatnya dan mengungkap rahasia kekuatan magis yang telah hilang selama berabad-abad. Sekarang, mari kita gambar peta dunia fantasi kalian, di mana letak istana, hutan misterius, atau pegunungan berapi. Jadi, di sebelah barat laut peta, terdapat hutan misterius Lirael, yang dipenuhi pohon-pohon bercahaya dan makhluk-makhluk magis. Hutan ini dijaga oleh penjaga hutan kuno yang sangat kuat. Di tengah peta, kita dapat melihat kota melayang, yaitu Airia, yang dihubungkan dengan daratan oleh pilar-pilar kristal. Kota ini adalah
kota pusat perdagangan dan ilmu sihir di dunia. Di bawah permukaan, terdapat jaringan terowongan bawah tanah yang menghubungkan kota dengan desa. Terowongan ini seringkali digunakan oleh pencuri dan petualang yang mencari harta karun. Baiklah, sekarang, kapan cerita ini terjadi? Apakah masa lalu dengan kerajaan kuno, masa kini dengan misterius, atau masa depan dengan penuh teknologi? Ya, cerita ini terjadi pada era keemasan Lyrael, ketika sihir mencapai puncak kekuatannya dan perdamaian melingkupi seluruh negeri. Sejak jatuhnya kerajaan kuno, dunia telah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang terus-menerus berperang merebutkan sumber daya alam. Di masa depan yang jauh, ketika teknologi sihir telah berkembang pesat, manusia telah berhasil menciptakan kehidupan abadi, namun mereka harus menghadapi konsekuensi tak terduga.